eksekusi, penggunaan, dan pembebasan memori untuk menjaga agar program berjalan dengan efisien. Pada bahasa pemrograman modern, walaupun sudah terdapat secara default pengelolaan memori seperti garbage collection, pengetahuan akan memori management tetaplah penting. Pengetahuan mengenai pengaturan memori perlu diketahui oleh semua programmer, lebih-lebih untuk para senior programmer. Karena tugas dan tanggung jawabnya, pengetahuan ini sangat penting untuk diketahui dan difahami. Halo, selamat datang kembali di saluran YouTube kami, The Legend Programmer. Saya Mr. AI, akan menggantikan Kang Legend untuk membahas topik yang sangat penting dalam dunia pemrograman, yaitu, memory management. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan memory management? Memory management adalah proses pengaturan dan pengelolaan penggunaan memori dalam komputer atau perangkat lunak. Ini termasuk alokasi, penggunaan, dan pembebasan memori untuk menjaga agar program berjalan dengan efisien. Pada bahasa pemrograman modern, walaupun sudah terdapat secara default pengelolaan memori seperti garbage collection, pengetahuan akan memory management tetaplah penting. Pengetahuan mengenai pengaturan memori perlu diketahui oleh semua programmer, lebih-lebih untuk para senior programmer. Karena tugas dan tanggung jawabnya, pengetahuan ini sangat penting untuk diketahui dan difahami. Sepertinya kita belum bisa dianggap senior, apabila belum pernah atau tidak pernah melakukan tuning dan penyesuaian pada penggunaan memori dari program yang dibuatnya. Bagi para software developer, harus sudah paham benar bahwa pengelolaan memori adalah sebuah proses atau cara untuk mengatur sebuah software dalam mengakses memori komputer. Semakin baik cara dan proses pengaturannya, maka software yang dibuat semakin tinggi tingkat kualitas softwarenya. Sayangnya pengetahuan ini terkadang bagi sekelompok programmer merupakan hal yang membingungkan dan terkadang seperti kotak hitam. Ketika sebuah software berjalan di atas komputer atau lebih tepatnya berjalan pada sebuah CPU, maka diperlukan memori untuk menjalankan hal-hal berikut. 1. Memuat bytecode dari programnya sendiri, tentunya untuk dijalankan. 2. Menyimpan data dan struktur data dari program yang dijalankan. 3. Memuat runtime dan semua hal agar program yang dijalankan bisa berjalan dengan lancar. Terdapat dua lokasi pada memori komputer ketika sebuah program dijalankan. Dua jenis memori ini yaitu stack dan heap. Penjelasan stack memory. Stack memory digunakan untuk menyimpan memori statik dan berada dalam random access memory, RAM. Stack didukung langsung oleh Central Processing Unit, CPU. Cara penyimpanan data pada stack mengikuti aturan last in, first out, LIFO. Sesuai dengan namanya, stack memory dapat kita analogikan seperti tumpukan kartu. Kartu yang paling atas yang akan keluar lebih dahulu. Berikut karakteristik dari stack memory untuk kita pahami lebih detail. 1. Karena sifatnya yang LIFO, maka proses penyimpanan dan pengambilan data menjadi lebih cepat. Kita tidak memerlukan pencarian data. Kita tinggal mengambil data berdasarkan urutan setelah data yang paling atas keluar. Dengan kondisi ini, secara tidak langsung mensyaratkan data yang disimpan pada stack harus terbatas dan statik. Ukuran data harusnya sudah dapat diketahui ketika proses kompilasi terjadi. 2. Tempat eksekusi data dari fungsi sebagai stack frame. Setiap frame ini adalah blok ruang tempat data dieksekusi oleh fungsi disimpan. Misalkan, terdapat pendeklarasian variabel baru dalam fungsi, maka ia akan didorong untuk disimpan di bagian stack paling atas. Apabila suatu fungsi berakhir atau keluar, maka variabel yang didorong tadi akan dihapus. Dengan demikian, pada akhirnya semua variabel yang dikirim ke stack akan terhapus. 3. Untuk multithread, proses akan memiliki stack per thread. 4. Pengaturan memori pada stack ini sangat sederhana dan langsung ditangani oleh OS dari sistem. 5.
Umumnya data yang disimpan pada stek memori merupakan lokal variabel dengan tipe jenis seperti primitif atau konstanta, pointer, dan function frame. 6. Memiliki batasan ukuran untuk hampir semua bahasa pemrograman. 7. Apabila terjadi error di sini, kita akan mendapatkan error stack overflow. Penjelasan heap memory. Heap memory digunakan untuk keperluan penyimpanan memori yang bersifat dinamis. Heap merupakan pool memori yang digunakan untuk keperluan umum dan berada pada RAM. Tidak seperti stack, heap ini memerlukan pointer untuk mengakses memori yang tersimpan. Berikut karakteristik dari heap memory, untuk kita pahami lebih detail. 1. Lebih lambat daripada stack memori karena melibatkan proses pencarian data dan dapat menampung data lebih banyak. 2. Data dengan ukuran yang dinamis dapat disimpan di heap. 3. Karena sifatnya yang dinamis, sehingga permasalahan mengenai manajemen memori sering terjadi di sini. Solusi otomatis memory management sering ditawarkan oleh beberapa bahasa pemrograman. 4. Tipe data yang umumnya disimpan di heap yaitu, variabel global, variabel referensi seperti objek, string, dan struktur data kompleks lainnya. 5. Apabila terjadi error umumnya adalah error out of memory. Ini terjadi apabila aplikasi software kita akan menyimpan data ke memori melebihi alokasi heap yang didefinisikan. Tidak seperti hard disk, RAM memiliki ukuran yang terbatas dan lebih kecil dari kapasitas hard disk. Apabila sebuah program menulis terus-menerus pada RAM dan tidak ada proses membebaskan data dari memori, maka RAM akan penuh dan akhirnya mengakibatkan crash aplikasi, bahkan bisa crash secara sistem operasi. Dengan demikian, daripada memberikan informasi dan memberikan tugas pada pengembang untuk proses melepaskan data dari memori secara manual, umumnya bahasa pemrograman menyediakan mekanisme untuk mengatur memori, khususnya memori manajemen pada heap. Disinilah tugas dari garbage collection. Garbage collection, sesuai dengan namanya, adalah manajemen otomatis untuk membersihkan penggunaan memori yang sudah tidak digunakan pada lokasi heap. GC adalah salah satu manajemen memori paling umum dalam bahasa modern, dan prosesnya sering berjalan pada interval tertentu. Dengan demikian dapat menyebabkan overhead kecil yang disebut waktu jeda. JVM, Java, Scala, Groovy, Kotlin, JavaScript, C#, Golang, OCaml, dan Ruby adalah beberapa bahasa yang menggunakan garbage collection untuk manajemen memori secara default. Algoritma GC. Agar proses pembersihan data dari memori heap dapat dilakukan dengan optimal, maka diperlukan cara atau algoritma. Berikut adalah beberapa algoritma yang biasa digunakan. 1. Tracing GC, Mark and Sweep. Algoritma yang umum digunakan dalam garbage collection dan secara umum menggunakan dua langkah, two-phase algorithm. Fase pertama, menandai memori yang didefinisikan sebagai hidup. Fase kedua, adalah membebaskan memori yang ditandai mati. Contoh bahasa pemrograman yang menggunakan algoritma ini adalah Java, Golang, dan JavaScript. 2. Reference counting GC. Algoritma ini bekerja berdasarkan jumlah dari referensi terhadap sebuah data. Jumlah referensi dapat bertambah atau berkurang. Dengan demikian GC akan berhasil atau terjadi jika count reference jumlahnya 0. Algoritma ini tidak terlalu disukai karena tidak dapat menghandle referensi siklik. Contoh bahasa pemrograman yang menggunakan teknik ini adalah PHP, Python, dan Perl. Ada kalanya, satu bahasa pemrograman tidak hanya menggunakan satu algoritma GC saja. Untuk lebih detail mengenai algoritma GC bisa dibaca di sini. Selanjutnya kita akan membahas pada proses GC yang lebih spesifik dan detail, yaitu memory management dan GC pada Java. Tunggulan jadwal tayangnya. Demikian pembahasan kali ini, teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi.